Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas periklanan pertemuan ketiga. Hari ini kita akan membahas tentang halayak. Dari semester 1 sebetulnya halayak sudah diperkenalkan ya. Audience, halayak gitu ya, sama aja. Nah, ini ada istilahnya di dalam periklanan. Know your audience adalah ketentuan utama dalam komunikasi. Penting sekali dengan mengetahui audiens kita atau halayak kita bisa mengetahui kapan waktu yang tepat untuk mengirimkan pesan, bahasa yang bisa digunakan yang sesuai dengan audiens tersebut, sikap nilai-nilai yang dianut oleh audiens, dan dari kelompok mana, dari arah mana gitu kita bisa mendekatinya. Mengenal halayak itu buat pengiklan itu jadi materi kampanye, jadi untuk menentukan jenis media yang digunakan, dan menentukan efek kampanye yang hendak dicapai. Variabelnya kalau yang tradisional, mengenal halayak tradisional nih ya, kita ngelihatnya dari sisi demografis, misalnya usia, penghasilan, etnis, psikografis, gaya hidup, aktivitas, minat, opini, kepribadian, geodemografis ya, gabungan antara demografis dan gaya hidup. Ini yang standarnya ya. Jadi ada acara film atau misalnya film yang buat anak-anak, atau game yang untuk orang dewasa, atau iklan atau produk yang diperuntukkan untuk lansia. Nah, itu tujuannya kayak gitu. Variabel mengenal halayak dilihat dari geografik, sosiografik, psikografik, demografik, dan behavioral. Ini perilaku, gaya hidup, geografinya ya, sosialnya, dan demografi. Kalau demografi itu kependudukan artinya, jadi usianya, latar belakang pendidikan, pekerjaan. Nah, ada lagi cara mengenal halayak kalau dilihat dari elemen marketing. Ini dari bukunya Hermawan Kertajaya ya, Marketing 2030 terbitan Erlangga. Jadi kita bisa melihat elemen marketing dilihat dari segmentasi, targeting, positioning ya, ini digabung. Nah, sekarang karena ini adalah zamannya internet ya, sebutannya namanya omni. Jadi istilahnya tuh omni. Apa? Nah, ini banyak nih. Communication, confirmation, clarification, codification. Jadi kenapa bisa berubah? Karena tadi ya, karena adanya sentuhan teknologi. Teman-teman yang udah belajar di perkembangan media, pasti saya udah sering ngejelasin bahwa adanya perubahan teknologi akhirnya berimbas pada perubahan gaya hidup, termasuk marketing, elemen marketing, dan mengenali para halayak kita gitu ya. Omni artinya apa sih? Perpaduan daring dan luring. Kayak kita sekarang kuliah juga begitu kan, hybrid lah istilahnya ya. Hal yang terjadi karena adanya gelombang perubahan. Atribut segmentasi yang tadinya dilihat secara statis, ini udah nggak bisa statis lagi, sangat dinamis. Perubahan ini terjadi tadi ya karena ada teknologi dan berubahnya nilai-nilai yang dianut orang-orang. Jadi misalnya orang Indonesia nih, tadinya kita tuh kalau ngomongin masalah religi gitu ya, kayaknya ini banget, kaku banget. Tapi sekarang tuh udah nggak terlalu kaku gitu. Jadi kayak lagi rame di Instagram, di mana-mana, di Twitter atau di mana, orang yang beli takjil ya di jam 3 itu orang menanggapinya udah nggak kaku lagi ya, malah bisa ketawa-tawa gitu. Nah, itu salah satunya karena adanya perubahan teknologi sehingga nilai-nilai juga jadi berubah gitu. Tujuan segmentasi adalah adanya tujuan bersama agar pesan yang kita kirim itu atau yang kita buat itu sesuai dan diterima. Nah, ini yang saya minta sama teman-teman ya untuk membuat profil audience. Jadi kalau kita lihat nih misalnya contohnya nih, the classes gitu. Orang yang klasik gayanya kayak gimana sih? Orang yang klasik mungkin nggak suka warna-warna yang ngejreng-ngejreng. Jadi warnanya tuh kalau nggak yang hitam, putih, soft-soft gitu ya, monokrom. Atau orang yang kayak begini misalnya, yang art, yang senang sama seni gitu, pasti kan gayanya beda. Nah, profil yang kayak begini nih kita butuhkan untuk mengetahui tadi audiens kita tuh yang mana profilnya. Ini siapa ya? Kita misalnya yang pakai bajunya kayak gini, sepatunya kayak begini. Ini namanya consumer board. Jadi
produk-produk apa yang mereka consume atau mereka pakai sehari-hari. Ini bisa melihat audiens dari produk yang mereka pakai. Mengenal dan memahami perilaku konsumen. Menurut AMA, American Marketing Association, perilaku konsumen itu adalah hal yang sangat dinamis, mempengaruhi cara berpikir, bertindak, dan kejadian di sekitar kita. Jadi kita tuh yang namanya perilaku. Kenapa sih akhirnya orang banyak yang pakai hoodie gitu misalnya? Padahal kan Indonesia kan negaranya panas gitu. Nah, mungkin ada pertimbangan yang lain, misalnya adanya pengaruh dari endorser. Kedua, karena banyak orang Indonesia walaupun panas, tapi banyak yang pakai motor. Hoodie itu melindungi tubuh masyarakat, gitu, terutama kaum muda dari panas sinar matahari dan angin. Nah, jadi perilaku orang dalam mengkonsumsi itu dipengaruhi banyak hal, ya. Karena salah satunya dipengaruhi oleh interaksi. Kenapa ini kita pelajarin? Ya karena urusannya sama mengkonsumsi barang. Beda target atau beda segmentasi akan beda cara mengkonsumsi barang. Studi perilaku konsumen meliputi 4W, 2H. What, why, when, where, how often. Seberapa sering dia beli, seberapa sering dia pakai. Jadi yang maksudnya dengan 2H adalah seberapa sering. Nah, selain tadi ya demografi, geografi, ada istilah namanya FALS, Value, Attitude, and Lifestyle. Nah, ini dipakai di sekitar tahun 70-an dan pertama kali dicetuskan di bidang periklanan. Melihat atau mengelompokkan audiens halayak berdasarkan gaya hidup. Ini dipakainya di Amerika. Jadi ada yang namanya achievers. Achievers tuh cirinya gimana? Orang-orang yang suka mencapai sesuatu gitu. Udah di pencapaian dia. Misalnya dia nggak terlalu percaya sama media, ya dia banyak waktunya dihabiskan untuk membaca jurnal-jurnal gitu. Terus punya sumber daya yang besar. Terus dia tujuan hidupnya adalah goals gitu, punya tujuan hidup yang harus dia capai, achieve, karena dia punya itu ada achievers. Ada lagi innovators, ada lagi kelompok namanya thinkers. Ada yang believers gitu ya. Nah, teman-teman nanti bisa cari sendiri ciri-cirinya apa. Nah, jadi nggak dilihat lagi. Kalau misalnya kita kayak misalnya di experiencer gitu, tipe experiencer. Ini salah satu cirinya ya, suka menghabiskan dana besar untuk sosialisasi, nongkrong gitu ya, pergi sana pergi sini, percaya iklan, terus suka dengan musik rock dan R&B. Nih ya, salah satu cirinya. Kira-kira udah bisa ketebak nggak usianya berapa? Tuh ya, para pencari pengalaman. Nah, ini pencari pengalaman akan berbeda dengan achievers dan innovators. Ini dia udah nggak cari pengalaman, dia udah dalam kondisi yang convince, udah yakin sama suatu brand. Dia jadi nggak mudah untuk dipengaruhi. Nah, karena perbedaan itulah akhirnya dikelompokin menjadi seperti ini. Ini nggak semuanya saya bahas ya, nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya. Nih contoh-contohnya, penjelasannya. Di mana Anda? Apakah kita kalau ngopi di sini ya? Kalau ngerokok yang mana gitu ya? Itu juga akhirnya nanti akan berpengaruh pada perilaku konsumen. Apa manfaatnya? Pertama, merancang bauran pemasaran, menetapkan segmentasi, positioning, formula analisis. Untuk positioning akan saya jelaskan pada pertemuan yang lain ya. Ini karena panjang. Memahami perilaku konsumen, menetapkan segmentasi dan positioning. Tadi ya, nanti akhirnya dari segmentasi yang kita pilih, kita bisa lihat positioning atau bagaimana cara produk brand ditempatkan berbeda di dalam benak masyarakat. Jadi kayak kenapa sih kalau air minum kemasan gitu ya, orang tuh air minum pegunungan itu asosiasinya aqua ya. Itu tuh dibikin gitu ya, diciptakan, itu namanya positioning. Pokoknya kalau ngomongin air minum kemasan yang pegunungan, asosiasinya adalah aqua. Dan itu tuh semuanya dibuat itu positioningnya, itu istilahnya begitu. Nah ya, ini positioning tadi ya, segitu banyak produk, segitu banyak minuman air kemasan, harus bisa dibedain. Supaya apa? Supaya selain mudah dikenali, mudah dibedakan, orang ingat sama brand tersebut gitu.
Apa yang membedakan ini ya? Itu begitu banyak media pasti ada perbedaannya. Nah, itulah salah satu fungsinya positioning. Ini juga gitu ya. Produk-produk yang ada di sekitar kita. Sabun kesehatan banyak nih. Tapi apa bedanya gitu. Nah, nanti juga ada istilah namanya diferensiasi. Nah, selain tadi ya ada false, ada demografi, ada perbedaan jenis-jenis generasi juga. Teman-teman pasti udah sering dengar ada namanya baby boomers. Kelahirannya tahun segini ya, karakternya ini. Ini juga salah satu bentuk dari segmentasi. Nah, sekarang kalau teman-teman nih lahir tahun berapa? Sekitar tahun 2013 atau tahun berapa? Ya, kan sebutannya pasgen ya. Nah, ini nih ciri-cirinya kita coba lihat ya. Adaptif, bermain dengan permainan berbasis aplikasi, banyak waktu dihabiskan di depan layar. Benar nggak nih? Belajar fokus pada mempelajari skill, kayak bekerja yang kolaboratif, Gen Alpha lebih mengutamakan pendidikan, investasi waktu lebih lama pendidikan, gitu ya. Jadi ini, karakter ini akhirnya menjadi cara kita gimana cara ngedeketin segmentasi tersebut. Ya. Panduan kita untuk melihat atau preferensinya ada di mana. Oke teman-teman, begitu aja. Terima kasih. Kita lanjut di diskusi kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.